dari Mahasiswa Institut Agama Islam Hamzan Madinah Nahdlatul Ulama Lombok Timur, Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 3B, kelompok 1. Kami akan mempresentasikan tentang pengertian psikologi perkembangan, tujuan psikologi perkembangan, dan ruang lingkup psikologi perkembangan. Selamat menyaksikan. Pengertian psikologi perkembangan. Berikut ialah definisi psikologi menurut beberapa ahli. Yang pertama, Ernest Hilgert 1957. Di dalam bukunya, psikologi perkembangan ialah ilmu yang mempelajari tentang tingkah manusia dan hewan lainnya. Menurut Joseph Miller 1974, di dalam bukunya itu, ilmu psikologi adalah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengandalkan peristiwa mental dan tingkah laku manusia. Adapun menurut Robert S. Woodward dan Marquis Gigi, dalam bukunya beliau mengatakan psikologi ialah ilmu pengetahuan yang membahas tentang aktivitas seseorang itu yang berkaitan dengan alam sekitar. Maksud daripada Robert dan Marquis ini, seseorang itu akan terarah untuk melakukan sesuatu atau melakukan aktivitas disebabkan alam sekitar. Contohnya, ada seseorang yang berjalan, lalu dia menemukan sampah yang berserakan yang tidak teratur atau tidak ditaruh di tempatnya, lalu terarah ia untuk mengambil sampah tersebut untuk menaruhkannya di tempat sampah atau menaruhnya di tempat tong sampah. Maka di sana masuk dia pengertian menurut Marquis dan menurut Robert. dapat disimpulkan, psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang proses mental atau perilaku seseorang yang merupakan manifestasi atau penjelmaan dari jiwa itu sendiri. Psikologi merupakan pemahaman tentang peserta didik yang berkaitan dengan aspek kejiwaan yang merupakan salah satu kunci bagi keberhasilan pendidikan seorang pendidik. Oleh karena itu, hasil penemuan dan kajian psikologis sangat diperlukan penerapannya dalam bidang pendidikan. Psikologi perkembangan adalah bagian dari psikologi yang mempelajari perkembangan manusia sejak manusia itu diciptakan atau konsepsi sampai meninggal dunia. Jadi, kesimpulan dari pengertian psikologi itu ialah psikologi itu membahas tentang bagaimana perubahan manusia itu baik dari masa prenatal atau masa sebelum ia lahir hingga masa ia lanjut usia atau masa akhir daripada hidup manusia tersebut. Itulah kesimpulan dari pengertian ilmu psikologi perkembangan. Di dalam psikologi perkembangan ini, yang dibahas adalah perkembangan rohani manusia sejak manusia lahir sampai manusia menjadi dewasa. Perkembangan rohani tidak lepas dari pengaruh keturunan dan pengaruh lingkungan tempat mereka dilahirkan dan tempat mereka dibesarkan. Lester De Croo dan Arthur telah mengemukakan tentang perkembangan yang lebih dini, yaitu perkembangan dari manusia itu sebelum lahir sampai dewasa, yang dimana mereka menyebutkan masa ini adalah masa prenatal atau masa konsepsi. Yang dimaksudnya adalah bukan hanya perkembangan itu dari manusia itu lahir, tapi sebelum lahir atau masih di rahim ibunya telah menjalani proses perkembangan rohani itu. Di sini saya ingin menjelaskan tujuan psikologi perkembangan. Jadi ada 3 tujuan psikologi perkembangan. Yang pertama untuk mendeskripsikan, yang kedua untuk menjelaskan, dan yang ketiga untuk mengoptimalkan perkembangan. Untuk mendeskripsikan perkembangan perlu untuk fokus pada pola perubahan yang khas atau perkembangan normatif dan variasi individu dalam pola perubahan atau perkembangan ideografis. Psikologi perkembangan juga harus berusaha menjelaskan perubahan
yang mereka amati dalam kaitannya dengan proses normatif dan perbedaan individu. Meskipun seringkali lebih mudah untuk mendeskripsikan perkembangan daripada menjelaskan bagaimana hal itu terjadi. Tujuan mempelajari ilmu psikologi ialah agar mengenal siapa aku dan bagaimana caranya aku bergaul mengenal orang lain. Dan di dalam ilmu psikologi ini ialah mengajarkan kita tentang bagaimana tata cara kita mengerti perasaan dan penderitaan orang lain. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan atau mengambil kesimpulan bahwa tujuan dan manfaat mempelajari ilmu psikologi adalah sebagai berikut. 1. Untuk memperoleh paham tentang gejala-gejala jiwa dan pengertian yang lebih sempurna mengenai tingkah laku manusia. 2. Untuk mengetahui perbuatan-perbuatan jiwa serta kemampuan jiwa sebagai sarana untuk mengenal tingkah laku manusia. Untuk mengetahui penyelenggaraan pendidikan dengan lebih baik. Adapun manfaat yang keempat, yaitu supaya tidak ragu-ragu untuk mengubah hidup, tingkah laku, serta pergaulan dalam masyarakat. 5. Menjadikan hidup lebih baik, bahagia, dan sempurna. Baik, akhirnya kita sampai ke materi yang terakhir, yaitu tentang ruang lingkup psikologi perkembangan. Jadi, ruang lingkup psikologi perkembangan itu ialah yang mencakup satu kesatuan kehidupan setiap manusia sepanjang masa. Itu masa ia sebelum lahir, masa ia setelah lahir, masa dia kanak-kanak, masa dia dewasa, sampai masa lanjut usia. Yang dimana ruang lingkup psikologi perkembangan itu mencakup 3 perkembangan. Yang pertama, perkembangan fisik. Yang kedua, perkembangan intelektual. Dan yang terakhir adalah perkembangan sosial. Nah, yang pertama, perkembangan fisik. Perkembangan fisik itu pasti akan terjadi pada setiap seseorang. Baik dia tuh masa kanak-kanaknya itu, dari masa kanak-kanaknya sampai masa lansianya itu pasti ia akan mengalami perubahan yang signifikan. Lalu yang kedua adalah perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual itu banyak sekali yang bisa mempengaruhinya. Entah dia itu dipengaruhi karena banyak membaca, banyak belajar, bahkan alam sekitar pun mampu mempengaruhi intelektual setiap seseorang tersebut. Lalu yang terakhir adalah perkembangan sosial. Perkembangan sosial itu meliputi bagaimana caranya mengatur sifatnya, mengatur tata caranya, mengatur bagaimana caranya bergaul dengan masyarakat. Baik buruknya caranya ia bergaul itu akan menentukan bagaimana caranya itu bersosial dengan masyarakat. Jadi ruang lingkup ilmu psikologi itu sendiri menjadi satu kesatuan kehidupan manusia. Artinya seluruh masa kehidupan manusia itulah ruang lingkup ilmu psikologi. Dari manusia itu dalam janin atau masih di dalam rahim ibunya sampai manusia itu mati, itulah yang disebut dengan ruang lingkup ilmu psikologi. Alhamdulillah, begitulah hasil pemaparan kami tentang ilmu psikologi perkembangan. Semoga para pemirsa yang menyaksikan video kami ini mendapat ibrah atau manfaat dari video kami ini. Semoga termotivasi dengan video yang kami buat ini. Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi